Hai Sobat Milenial Agency, apa kabarnya? Semoga kalian sehat ya. Ketemu lagi di program Real Talk with Uni Lubis. Di program ini biasanya saya selalu mengundang narasumber yang bisa menjelaskan duduk perkara sebuah peristiwa, cerita di balik layar, point of view ya, tentang isu-isu yang sedang hangat. Dan narasumber saya ini sebetulnya teman lama, udah kenal lama dan sudah pernah diwawancara oleh IDN Times, tapi belum pernah saya wawancara langsung. Jadi langsung saja, selamat datang Bang Sudirman Said, Ketua Institut Harkat Negeri, yang dapat bocoran bakal jadi universitas ya. Amin, amin. Ya, jadi terima kasih sudah mau saya undang with short notice, karena kemarin tuh kami sama-sama ikutan di program acara yang sangat-sangat penting by Gerakan Nurani Bangsa ya, yang membicarakan berbagai macam situasi terkini dari berbagai macam perspektif. Langsung saya todong di situ, karena sebetulnya saya udah ngincar, saya tuh udah ngontak, udah nge-WhatsApp Bang Sudirman saya dari minggu yang lalu, tapi kayaknya ke nomor yang satunya nomornya baru no reply. Terus kemudian Bang Sudirman memberikan saya nomor. Terima kasih juga foto yang miring yang kemarin itu, candid. Tapi gini Bang, biasanya di program ini itu biasanya saya memang menggali 20% tuh personal track, 80% substance ya. Kita akan ngobrolin isu yang sangat hot, yaitu dampak dari surat cinta Presiden Amerika Serikat Donald Trump 7 Juli 2025 yang merespons proposal reciprocal tarif yang diajukan oleh Indonesia, karena bukan hanya Indonesia tapi banyak negara seluruh dunia, karena pada tanggal 2 April lalu Presiden Trump itu mengumumkan reciprocal tarif kepada sejumlah negara mitra dagangnya Amerika di seluruh dunia, yang tujuannya itu sebetulnya untuk dia ingin menyeimbangkan defisit ya, perdagangan ya, neraca perdagangan antar Amerika dengan negara-negara mitra. Kalau sama Indonesia itu memang kita surplus ya, 18 miliar dolar ya. Jadi dia nggak mau ya. Tapi sebetulnya yang lebih dipentingkan oleh Trump itu adalah non tarif barrier. Makanya ada banyak yang disampaikan di tanggal 2 April untuk Indonesia ya, dan kemudian kita merespons. Nah, tapi sebelum pertanyaan pertama nih, mesti tahu dulu nih kalian anak-anak muda ya, siapa sih tokoh yang akan saya ajak ngobrol ya, bagaimanapun. Jadi Bang Sudirman Said ini, kalau saya dan banyak teman-teman wartawan tuh selalu yang ada dalam kepalanya tuh yang adalah sebagai salah satu dari pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia. Sangat aktif di gerakan-gerakan anti korupsi. Beliau pernah menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di era Presiden Jokowi 2014 sampai 2016. Pernah jadi calon gubernur juga di Jawa Tengah ya, berpasangan dengan Mbak Ida Fauziah ya. Sebenarnya waktu itu tuh suaranya tuh kalahnya nggak banyak ya, dan itu cukup mengejutkan. Katanya dibandingkan hampir dengan, menang. Hampir menang. Cuman lebih baik hampir kalah katanya. Dibandingkan dengan yang waktu itu kan, petahana Mas Ganjar Pranowo. Banyak orang yang look down ya terhadap pasangan ini karena dibandingkan dengan petahana yang sangat populer, tapi ternyata kalau nggak salah 42 ya, 42%. Lalu kemudian sekarang masih menjadi sekjen dari Palang Merah. Saya di bidang organisasi, ketua bidang organisasi ya. Jadi dan panjang nih, aku mesti bacain lah 1 menit ya, supaya pada tahu nih. Pernah jadi penanggung jawab sementara Rektor Paramadina, Deputi Kepala Badan Pelaksana Rekonstruksi dan Rehabilitasi BRR Aceh Nias sesudah tsunami ya, 26 Desember 2004. Kemudian pernah di Pertamina, Eksekutif Direktur APEC CEO Summit 2013. Direktur Utama PT Pindad, banyak banget ya. Tadi saya sebut Menteri SDM juga ya. Jadi panjang ininya sejarahnya. Tapi saya selalu mengingat Bang Sudirman ini sebagai aktivis anti korupsi dan pendiri salah satu pendiri dari Masyarakat
transparansi Indonesia. Nah, Bang Sudirman, jadi kan Siap. kita dapat surat cinta nih, Ya. ya. Surat cinta dengan 2 tanda seru, ya kan? Iya. Tapi ternyata 14 negara yang dikirimin surat cinta oleh Presiden Trump pada tanggal 7 Juli itu template banget formatnya, sama persis dengan tanda seru juga, dengan bahasa yang saya tuh kok Kurang lebih ngerasa sama, kayak ya? sama mirip, cuman angkanya aja beda. Kita kan berarti tetap 32% sesuai dengan angka 2 April ya. Tapi saya tuh sebagai warga negara ngerasa kok kayaknya surat itu tuh kayak dari bos kepada anak buah. Tone-nya ya. Tone-nya dari bos ke anak buah. Terus saya jadi inget zaman Orde Baru tuh waktu Michael Kamdesu, direktur eksekutifnya Dana Moneter Internasional, IMF, kalian bisa cari gambarnya di internet, banyak sekali ya. Presiden Soeharto menandatangani letter of intent ya. Untuk waktu itu kita Krismon kan, 96. Lalu Michael Kamdesu seperti ini. Sekarang mungkin nggak seperti itu, tapi surat itu kok menggambarkan Indonesia kan kayak apa ya, kayak sebuah negara yang jadi anak buahnya Amerika di mata Trump. Gimana menurut Bang Sudirman? Makasih Mbak Uni. Jadi ini pandangan saya, ini pandangan masyarakat, common sense saja. Karena saya bukan diplomat, saya bukan juga politisi yang bergelut langsung dengan masalah ini. Tapi saya juga merasakan suasana yang sama. Meskipun memang kalau kita bicara mengenai karakternya Trump ya, Trump is Trump seperti itu. Bahkan kalau kita ngobrol sama teman-teman US tuh merasa, waduh kita itu ngalami suasana sangat tidak enak, kira-kira gitu lah. Jadi betul tone and manner-nya itu seperti dia sedang memutuskan sesuatu yang tanpa kompromi. Lo ikut apa enggak, terserah, take it or leave it. Ada ancaman-ancaman. Betul, betul. Malah dibilang, pokoknya tidak ada lagi negosiasi, kalau nggak mau ya sudah, kita akan jalankan. Tapi sebetulnya mungkin kalau dibandingkan dengan suasana 98 ya, ketika Kamdesu menandatangani atau menyaksikan Pak Harto taken letter of intent. Suasananya berbeda karena ini kan seperti dia sedang menjaga rumahnya dan merasa rumahnya itu terancam karena defisitnya terus-menerus bertambah. Sementara dia punya ambisi untuk memperbaiki posisi ekonomi. Nah, sedikit catatan untuk Trump menurut saya, ini adalah sisi lain dari seorang pemimpin yang tumbuh secara linear di satu sektor. Dia ini kan muncul sebagai pebisnis yang cukup kuat begitu ya, kemudian bangun bisnisnya terus sampai akhirnya dia katakanlah kaya raya, kemudian masuk politik, bahkan sepanjang dia berkarir sebagai bisnis pun tidak pernah bersentuhan dengan public policy. Sehingga ketika dia masuk kekuasaan, yang biasa jadi bos lah ya, betul, karena absolute power. Betul, jadi ngelihat kekuasaan itu sebagai miliknya, padahal sebetulnya dalam public policy apalagi soal diplomasi internasional itu kan tidak bisa berlaku seperti itu, meskipun itu jadi gejala baru. Jadi saya mixed feeling, satu, kita memahami karakter Trump seperti itu, tapi yang kedua sebetulnya kalau lihat porsi perdagangan kita dengan Amerika sebetulnya ya kita prihatin, ya kita mungkin agak concern, tapi tidak harus panik karena porsinya kan seluruh ekspor kita itu ke Amerika hanya 9,9%. Sementara kalau dihitung dengan GDP, dari total ekspor ya. Sementara kalau dikaitkan sama GDP hanya 2,2% juga. Jadi ya akan ada pengaruh, pasti akan ada pengaruh pada mungkin penurunan, mungkin juga kenaikan harga di sana, meskipun yang menanggung kan masyarakat Amerika. Tapi relatif kepada ekonomi sebetulnya sih manageable. Nah karena itu sebetulnya kalau lihat apa-apa yang ditawarkan kepada Amerika untuk memperjuangkan penurunan tarif, bisa jadi akan dipandang sebagai kita ini terlalu ndlosor, terlalu offering terlalu banyak gitu untuk sesuatu yang sebetulnya ndlosor itu kayak bisa ditempuh kayak dengan gitu tuh ngasihnya tuh kayak menyerah banget gitu. Betul. Menyerah quote unquote ya. Karena sebetulnya kan ada dua komponen besar kan. Satu berjanji mau impor besar-besaran, ya itu segala macam produk ya. Energi, pangan, pertanian dan sebagainya itu produk-produk high tech, pesawat. Lalu membeli produk Amerika. Itu artinya kita mengimpor kan. Yang kedua kita berjanji investasi tuh. Betul. Nah, Indorama yang disebut ya, ada pabrik untuk membangun pabrik di sana. Swasta padahal. Ada dua masalah tuh Mbak Uni. Satu, kita berjanji impor besar-besaran dalam jangka panjang itu
bisa menghilangkan fleksibilitas kita untuk mendapatkan pasokan yang lebih murah, lebih baik barangkali karena kita bersahabat dengan tetangga-tetangga. Kalau janji investasi kan tergantung pada term and condition, apakah si investor itu yang itu adalah swasta akan bersedia nggak masuk ke sana. Jadi ada banyak yang mungkin offeringnya terlalu banyak sehingga mungkin bisa memperlemah posisi kita. Kalau boleh berharap sebetulnya ya kita tentu harus kerja keras, tapi tidak boleh panik dan tidak boleh terlihat seperti memohon-mohon gitu. Itu akan membuat kita lebih punya dignity gitu. Nah, kenapa saya katakan begitu sedikit lagi? Sebetulnya selama 2 periode presiden kita ini kan diplomasi kita di internasional turun tuh. Karena Presiden Jokowi nampaknya tidak terlalu peduli. Betul, presiden kita di kancah global itu agak menghilang. Sekarang ini dalam waktu katakanlah 8 bulan terakhir, sebetulnya kehadiran Presiden Prabowo di berbagai forum internasional sangat terasa dan beliau orang yang kelihatannya kolamnya di sana lah. Jadi menurut saya kita mesti mengimbanginya dengan substansi, dengan konsep, dengan support supaya kehadiran fisik dan gesture yang percaya diri itu kemudian diikuti dengan tindakan-tindakan atau negosiasi-negosiasi yang juga menunjukkan confident itu. Saya pernah wawancara Pak Hasan Wirayuda, mantan Menteri Luar Negeri, diplomat sangat senior, sekarang rektor di Universitas Prasetya Mulia. Pak Hasan menyebut Presiden Prabowo sebagai foreign diplomasi presiden, karena beliau yang langsung menghandle foreign diplomasi kita ya. Jadi itu salah satu mungkin kekuatannya sih. Apalagi beliau menguasai banyak bahasa asing ya sama. Dan gesturnya tuh kalau jajar sama kepala negara yang lain kelihatannya asik aja seperti etpar kan gitu kan setara. Untuk ngobrol sama Presiden Macron atau kesini pakai bahasa Prancis ya kan. Nah mungkin sebelum saya lanjutkan untuk memberikan konteks ke teman-teman, nanti kita tampilkan juga grafisnya. Jadi proposal kita itu totalnya pembelian produk produk as senilai 34 miliar US dollar ya, atau sebenarnya total proposal kita itu sekitar 540-an triliun ya. Jadi untuk yang pertama tentu yang paling banyak 15 miliar dolar itu adalah pembelian produk energi dengan total impor tadi sampai 15 miliar. Yang ini akan dilakukan oleh Pertamina dalam bentuk LPG, kemudian minyak mentah, bensin ya. Jadi LPG akan kita impor meningkat 70%, minyak mentah kita akan impor dari Amerika meningkat 38%, bensin meningkat 70%. Kemudian untuk produk pertanian itu 4,5 miliar US dollar, kedelai, bungkil, kedelai, gandum, ya, kapas. Jadi semuanya meningkat, kita tingkatkan impornya dari sana, dan ini yang akan melakukan adalah nggak hanya sektor pemerintah. Kalau tadi kan Pertamina BUMN ya, tapi sektor swasta ya, Indofood ya, Cargill, kemudian Indorama ya untuk yang kapas, karena Indorama ini adalah salah satu dari raksasa tekstil kita. Kemudian potensi kerjasama komersil di sektor penerbangan, kita beli produk pengadaan pesawat tambahan oleh Garuda senilai 3,2 miliar hingga 2029. Kemudian nilai gabungan layanan perawatan pesawat yang ada dan tambahan dari Amerika Serikat diperkirakan mencapai 11,2 miliar dolar hingga 2041. Nah, yang rencana investasinya ini dijanjikan, Indonesia menjanjikan bahwa tadi Indorama yang juga akan mengimpor kapas, itu investasi membangun pabrik di sana itu senilai 10 miliar dolar. Jadi memang dari awal tuh kami di EDNTAM sudah mendengar memang pemerintah melibatkan swasta. Siapa nih yang bisa membantu supaya kita bisa nego tarif 32%. Kita bahas dulu dari sisi energi nih, Bang. Jadi kami dapat informasi bahwa sebetulnya Pertamina itu udah nggak perlu lagi mengimpor jenis minyak yang mayoritas diproduksi oleh Amerika Serikat, lightweight crude. Kita masih memerlukan sebagai net importer, karena ini kan mantan Menteri ESDM, mengimpor yang
heavyweight crude, mostly dari Middle East, tapi mungkin juga ada negara dari Afrika, tapi kita selama ini dari Singapura aja gitu kan. Kalau impor dari Amerika selain katanya bener nggak tidak kita perlukan jenis itu, kedua kan lebih mahal transportasi dari Amerika ke Indonesia ketimbang dari Singapura ke Indonesia. Jadi ini beban dong buat Pertamina. Ya, sebelum ke situ tadi kalau mendengar bahwa yang akan diajak bekerja sama ya untuk membeli produk, investasi dan sebagainya adalah kan ada swasta, ada BUMN. Sisi lain sebetulnya itu petanda baik. Artinya kita mampu mengorganisir Indonesia Incorporated ya, kepentingan bersama kemudian dijadikan bahan negosiasi. Tapi sekarang kita bicarakan soal energi. Kalau bicara supply itu kita butuh dua unsur tuh. Satu namanya security of supply. Artinya kontrak jangka panjang, apapun produknya, dan sebetulnya bisa kita lakukan mayoritas karena kita sudah tahu lah tahun depan 10 tahun lagi seperti apa. Yang sisi lainnya namanya flexibility gitu ya. Nah, yang akan dilakukan dalam format ini adalah sesuatu yang sifatnya jangka panjang gitu. Dan apakah itu membeli dari Amerika yang terbaik? Intuisi saya mengatakan tidak, karena pertama kita masih anggota OPEC. Kita bisa duduk dengan negara-negara OPEC yang meskipun kita bukan lagi net exporter yang besar-besaran, masih ada ekspor tapi bukan besar. Kita bisa setiap 3 bulan ketemu dengan para menteri, produsen minyak gas segala macam. Dan saya mengalami sendiri bahwa persahabatan seperti itu ketemu, begitu kita ngomong kita butuh sekian dalam jangka sekian, itu bisa memperoleh term-term yang kadang-kadang munculnya dalam perjalanan. Nah, kalau kita terlanjur terikat pada satu pihak, kan kehilangan kesempatan itu. Yang kedua soal tadi jenis crude. Benar bahwa sebagian kilang kita itu masih dalam kategori less complexity, artinya hanya bisa mengolah crude-crude yang heavy gitu. Kemudian produknya juga terbatas. Tapi sebetulnya dalam waktu belakangan ini mereka berusaha meskipun tidak seluruhnya berhasil. Jadi kompleksitasnya ditingkatkan dengan menambah elemen-elemen supaya mampu memproduksi segala macam crude. Nah, apakah memerlukan crude dari US? Bisa saja perlu, tapi kembali dari segi logistik, jaraknya jauh. Dari segi tadi harga mungkin kita bisa nego dengan para produsen yang skalanya lebih besar. Jadi sebetulnya dari sisi itu di samping soal supply-nya juga demikian, tapi juga ini kan nanti yang beli Pertamina kan. Nah, langkah baiknya yang negosiasi juga Pertamina kalau mereka perlukan. Jadi bukan negara memutuskan, kemudian korporasi menjadi pelaksana keputusan yang belum tentu mendapat satu best benefit dari keputusan negara itu gitu. Tapi kan ini udah terlanjur ada di proposal. Nah, itu artinya kan apalagi Pertamina kan ibaratnya pokoknya Pertamina harus ikut ya. Jadi ini udah ada di proposal, dan proposal yang tadi Bang Sudirman mengatakan kita udah glosor gitu, ternyata membuat Trump bergeming karena dia tetap 32 nih. Iya. Bahkan ada yang berpendapat sebetulnya mungkin sudah ada keputusan, apakah keputusannya nanti lebih rendah atau tetap, itu sudah ada. Jadi doesn't matter kita tunjukkan apapun, mereka tetap pada posisi itu. Yang mesti diperhatikan barangkali adalah tadi ini kembali common sense saya sebagai warga negara yang sering membaca gitu. Jangan-jangan sebetulnya kepentingannya bukan semata-mata komersial, tapi juga ada aspek non komersial. Misalnya dalam urusan geopolitik di Cina Selatan gitu ya, Laut Cina Selatan itu kan dia butuh teman gitu. Jadi di sini sebetulnya sedang diuji diplomasi kita gitu. Apakah yang disebut Pak Prabowo itu bisa dikerjakan betulan, artinya mendayung di antara 2 pulau, non-blok, bebas aktif segala macam. Kalau kita ngobrol sama teman-teman diplomat Cina maupun Amerika ataupun teman-teman yang memperhatikan kita, sebetulnya mereka dua-duanya itu seperti mengharapkan begini. Bagi Amerika yang penting Indonesia itu tidak terlalu condong-condong amat ke China. Begitupun sebaliknya gitu. Artinya kalau kita bisa mengambil satu standpoint bahwa kita punya posisi tadi, bahwa kita punya sesuatu yang ditawarkan dan bisa menjadi penyeimbang dari dua kekuatan itu, kembali dengan kemampuan diplomasi yang disebut oleh Pak Hasan Wirayuda tadi ya, sebagai presiden yang betul-betul
menjalankan diplomasi langsung, menurut saya itu akan lebih baik daripada minta apa saja diberikan gitu. Nah, di samping memang kita juga punya catatan. Misalnya kita dengar kan, ketika April diumumkan, tanggal 2 April. Ya, tanggal 2 April itu kenapa Vietnam mendapatkan deal yang sangat baik? Karena yang menghubungi langsung pimpinan tertinggi dari partai di sana. Kayak di sini yang levelnya presiden lah. Pokoknya pokoknya the highest leader, leader, top leader gitu. Tapi yang lebih hebat adalah dikirimkannya satu tim negosiasi yang tidak pulang-pulang sampai mendapatkan keputusan itu. Hampir 90 hari Hampir 90 hari katanya. Jadi kan 9 Juli 90 hari berarti 90 kurang 2 karena tanggal 7 ya suratnya keluar ya. Bukan kita tidak punya orang di sana, pastilah di kedutaan kita juga bekerja, tapi secara gesture itu menunjukkan bahwa mereka ini memiliki kesungguhan. Nah, kan begini menurut saya. Diplomasi kan tidak sekedar ada di ruangan meeting resmi. Betul. Justru yang lebih penting dan pergaulan di belakang meja. Manjur biasanya kan, backdoor. Nah, misalnya sebagai contoh, dubes Singapura di sini tuh 3 periode nggak diganti-ganti. Bener. Dulu Pak Edward Lee aja sampai 11 atau 12 tahun. Pak Asok Mirpuri sampai 8 tahun. Selalu lama ya. Karena mereka nganggap kita ini begitu penting kan. Ya. Nah, sementara kita nih di Amerika, kalau Amerika memang dianggap penting, betapa seringnya dubes kita kosong. Terutama sejak Pak Jokowi nih. Iya. 3 tahun tentu ada perputaran, tapi sebelum diganti kosong dulu. Ini terus ada datanya nih. Ada data. Coba kita baca deh. Jadi nanti ada di grafis ya. Pak Dino Patijalal 3 tahun 1 bulan. 10 Agustus 2010, 17 September 2013. Ya. Terus abis itu kosong 4 bulan 27 hari. Baru masuk Pak Budi Bawaleksono, Pak Sony ya. Kemudian cukup lama tuh Pak cukup Sony. lama, 4 tahun 10 bulan 24 hari. Kemudian dilanjutkan Pak Mahendra Siregar, sekarang Ketua OJK ya, cuma sebentar, 9 bulan 18 hari. Kemudian kosong 10 bulan 19 hari. Yeah. Lalu dilanjutkan dengan Pak Muhammad Lutfi ya, dia 3 bulan 9 hari karena dipanggil, langsung ditarik menteri, ya? untuk waktu rame-rame Abraham Accord. Saya ingat tuh, dan di situ muncul bukan isu ya, sebetulnya memang ada pendekatan-pendekatan. Itu zaman Trump juga tuh. Periode yang pertama baru awal, ya? Kita di-approach untuk membuka hubungan dengan Israel. Ya kan? Karena Bahrain udah membuka hubungan. Jadi seperti itu. Jadi Pak Muhammad Lutfi lebih banyak diajak sama Pak Luhut untuk ketemu urusan ini ya. Kemudian kosong 10 bulan 1 hari ya, 23 Desember 2020 sampai 24 Oktober 2021 kosong. Lalu 25 Oktober ditunjuk Pak Rosan Roslani yang menjabat selama 1 tahun 8 bulan 22 hari. Lalu kemudian dari 17 Juli 2003 sampai sekarang 2 tahun ya? 2 tahun itu kosong. Dan baru hari Sabtu minggu kemarin itu kandidatnya Pak Dwi Suryo Indroyono Susilo yang ayahnya dulu Pak Susilo Judarno pernah jadi dubes saya sekolah di sana di Amerika itu di fit and proper test oleh DPR. Jadi memang kalau ngelihat track recordnya yang ini yang paling lama ya. Tetapi memang sebelumnya itu kita punya track record kosong agak lama di posisi dubes. Kenapa itu ya dengan segala hormat pada Bu Menlu kita Bu Retno selama ini bekerja keras. Tapi memang ada aspek-aspek yang lolos dari perhatian. Artinya gini, mestinya negara-negara penting seperti Amerika, mungkin China, mungkin Jepang gitu ya, itu jangan sampai longgar hubungan itu. Karena kita begitu tergantung pada urusan-urusan ekonomi dengan mereka. Juga non-ekonomi lah. Jadi kalau saja kita begitu ketat menjaga, kira-kira menjaga gawang lah, itu mungkin lain ceritanya. Meskipun bisa saja kita bisa mengatakan yang diputuskan Trump itu ya tidak ada urusan apakah ada dubes apa tidak ada dubes, tapi karena kalau kita punya untuk semua negara yang nggak mengalami kekosongan dubes. Tapi kalau saja tim kita itu cukup kuat terus-menerus ada di sana, kan jaringan-jaringan itu ada di sana. Seperti Vietnam itu atau seperti Singapura di sini gitu. Jadi ini barangkali bisa jadi semacam lesson learned lah, dan
Ini zaman Jokowi nih yang lamanya nih. Iya. Nggak tahu kenapa. Jadi ya kasihan juga kayaknya waktu itu Kemlu juga pasti sudah mengingatkan karena mereka tahu pentingnya pos ini, tetapi entah kenapa Pak Presiden pada saat itu Pak Jokowi dan banyak sekali diplomat karir yang bisa mengisi banyak senior posisi itu kan. Ya, ya. Oh jadi kalau menurut Bang Sudirman diplomasi memegang peranan nggak dalam tim negosiasi diplomasi berperan nggak dalam membuat ya ternyata kita nggak tahu nih sampai tanggal 1 Agustus kan berlakunya 32 itu, jadi ada waktu 3 mingguan gitu ya, room for more negotiation itu. Kalau berkaitan sama penunjukan dubes kan ini juga masih perlu waktu lama kan. Pertama minta persetujuan dulu apakah ini diterima atau tidak, kemudian surat kepercayaan dan sebagainya. Jadi itu tidak bisa instan berpengaruh pada itu. Tapi juga kita bisa mengatakan mungkin saja bahwa Trump akan tetap mengambil keputusan sebagaimana yang dia rencanakan. Hanya saya katakan tadi, kalau sejumlah negara yang kita betul-betul punya kepentingan yang sangat signifikan, itu sebaiknya kalau sepak bola barangkali man to man markingnya itu mesti dijaga betul. Seorang diplomat itu kita kan sering sekali tuh dihubungi teman-teman dari Singapura, dari Inggris, dari Pak Edward Lim masih suka datang ke sini. Dan zaman saya masih reporter dulu kan kenalnya. Dan ada seminar di mana beliau datang gitu. Itu yang membuat hubungan-hubungan jadi personal, sehingga pada waktu kita membutuhkan bantuan dari mereka, itu kita bisa call anytime, jam berapapun, kemudian jadilah teman untuk mencari solusi. Nah, kalau kita membatasi diri pada hubungan-hubungan yang sifatnya formal, ya memang ada keterbatasan ruang gerak. Jadi kalau ke depan mungkin saya sih boleh bilang tidak banyak yang bisa kita lakukan, kecuali menunggu saja. Tapi kembali sikap kita apa? Sikap kita menurut saya tidak perlu panik gitu ya, karena tadi porsi hubungan dagangnya itu tidak signifikan amat, meskipun tentu ada pengaruhnya. Nah, yang perlu dilakukan barangkali adalah memperkuat kapasitas domestik. Jadi, misalnya pertama tadi berteman dengan negara-negara yang sedang kecewa gitu ya, untuk bangun aliansi lah, sehingga kalau ada apa-apa dan dapat tarif lebih tinggi dari kita. Jadi kita masih bisa bersaing ya. Sama kalau butuh pasokan alternatif kita juga punya tetangga. Yang kedua, domestik ekonominya diperkuat, artinya mungkin program-program padat karya sehingga bisa menimbulkan lapangan kerja yang lebih banyak. Nah, tentu akan ada ancaman akibat menurunnya ekspor yang terkena, itu akan berpengaruh pada lapangan kerja, karena itu mesti diimbangi dengan membuka lapangan kerja di tempat lain. Nah, yang ketiga yang perlu dilakukan adalah tetap menjadi satu istilahnya itu warga dunia yang punya karakter, yang punya standpoint, di mana kita juga tidak gampang terseret oleh tarikan-tarikan semacam itu. Dan kemampuan presiden kita kalau didukung dengan kemampuan diplomat kita, itu saya kira akan membuat berbeda gitu. Ya, karena kan memang produk ekspor andalan kita ke Amerika itu rata-rata yang padat karya ya, aparel, garment, sepatu, manufaktur, kemudian palm oil, palm oil. Jadi ada studi lembaga riset kita yang mengatakan bahwa bisa menurunkan lapangan pekerjaan sampai 1,2 juta lapangan pekerjaan, jadi maksudnya harus segera dipikirkan mitigasinya. Nah, kalau soal sepatu misalnya kan sebetulnya ya kita ini 280 juta penduduk ya, mestinya semua perlu sepatu ya. Mesti ada program yang memastikan bahwa itu pasar sepatu kita itu sangat luas loh. Anak sekolah kita berapa puluh juta gitu ya. Ini yang mungkin juga bisa menyerap produk ya. Saya kira akan memancing kreativitas dari para desainer ekonomi ya. Bagaimana shifting risiko ini kepada kekuatan domestik. Dan tadi dikatakan, toh kita juga bagi makanan
bergizi gratis misalnya. Kenapa kita tidak Ya, kenapa kita harus mengimpor tray-nya? Ya kan, iya. harusnya bisa Bikin produksi sendiri, dan itu bisa- tray sendiri bisa dan memberikan bakal lapangan ada kerja. 82,9 juta penerima benefit yang sampai hari ini baru 7 juta. Iya. Artinya mestinya ada 70 juta tray yang harusnya diproduksi oleh industri dalam negeri dong. Betul. Jangan impor lagi dong. Iya. Ya. dan itu bisa tadi menyerap lapangan kerja baru, kemudian memutar ekonomi juga. Ya, karena salah satu yang dikhawatirkan sejak tanggal 2 April itu, Bang, adalah begitu kita terhambat untuk masuk pasar Amerika karena tarif yang cukup tinggi, maka yang akan dan Cina yang juga dihambat luar biasa, karena emang sebetulnya salah satu tujuan utamanya Amerika ini kan produk Cina ya, yang Betul. selama ini dianggap mungkin masuknya itu lewat berbagai negara di kawasan ini yang punya tarif biaya masuk yang lebih murah. Maka negara kita ini akan menjadi tempat dibanjirinya produk-produk Cina yang nggak bisa ke Amerika. Gimana supaya itu nggak terjadi? Itu barangkali sesuatu yang tidak dikatakan ya, bahwa jangan-jangan Amerika itu mencurigai kita akan jadi pusat, jadi hub gitu, kemudian distempel seolah-olah produksi Indonesia gitu. Di dalam perdagangan bebas sih itu bisa aja terjadi, karena kita beli barang yang lebih murah, kemudian kita jual lagi dengan margin tertentu. Tapi sebetulnya ini adalah kesempatan baik untuk umpamanya itu berlangsung lama, karena kan bangun manufaktur itu kan nggak bisa cepet, ya kan, perlu nyiapin pabrik, perlu nyiapin tenaga kerja, mesin dan sebagainya gitu. Jadi tidak gampang untuk di-shift begitu saja tiba-tiba ke Indonesia gitu. Jadi ini adalah lebih banyak warna perang politik dan diplomasi daripada seolah-olah Trump pengen mengembalikan kemampuan industrinya. Itu tidak begitu. Nah, karena pasti kalau diproduksi Amerika lebih mahal jatuhnya. betul. Konsumen Amerika mestinya protes tuh, benar nggak? Jadi satu ketika saya diajak oleh Pak JK bertemu dengan pemimpin Kamboja yang Hun Sen senior itu. Beliau mengatakan ini sebenarnya yang paling dirugikan adalah masyarakat Amerika, karena tiba-tiba mesti bayar pajak lebih tinggi, harganya lebih tinggi. Jadi kita ini harusnya lebih tenang. Yang penting adalah bagaimana bisa memposisikan diri, memproduksi dengan seefisien mungkin, sehingga kalaupun kena tarif tambahan itu sebetulnya pengaruhnya nggak terlalu besar. Nah, kita kan sebenarnya juga nanti sebetulnya hanya kira-kira 10%, karena yang kena itu kan sepertiga dari seluruh agregat ekspor itu kan. Ya. Jadi mungkin kembali, ya secara politik kita seperti sedang kena serangan gitu ya. Tapi mungkin economically bisa-bisa tidak akan terlalu signifikan. Nah, bagaimana caranya jaringan-jaringan yang mungkin sudah dimiliki oleh para bisnismen, para ekspor itu tetap bekerja di sana, sebagaimana tadi timnya Vietnam gitu, supaya ketika akan diputuskan final itu paling tidak banyak yang bisa kita sampaikan lewat berbagai jaringan yang ada gitu. Ya, karena sebetulnya ketika tanggal 2 April itu salah satu kritik kepada pemerintah Indonesia adalah sebetulnya ketika Trump itu jadi presiden, mestinya kita udah nyiapin itu, udah tahu bahwa Trump akan begitu, karena ini menjadi bagian dari janji kampanye dia. Betul. Membuka lapangan pekerjaan, kemudian memastikan bahwa kepentingan Amerika yang utama ya. Make America Great again. Mestinya kita udah antisipasi, nggak seperti kayak kaget gitu tanggal 2 April itu ya. Dan sekarang juga mestinya nggak kaget juga, kita berharap supaya ada counter ada second of kata Pak Airlangga kan ada second proposal ya, offer yang mudah-mudahan bisa meyakinkan. Tapi ya Trump is Trump. dan coba kita lihat ya, 2 tahun kosong itu adalah 2 tahun yang sangat penting. Transisi dari Biden kepada Trump, yang kita tahu tadi bahwa akan terjadi perubahan policy besar-besaran. Harusnya kalau kita main bola itu kira-kira penjaga gawangnya itu mesti kuat, jangan sampai ada gol gitu ya yang tiba-tiba. Jadi menurut saya 2 tahun kosong itu sesuatu yang secara gesture dibaca sebagai kok kita ini nggak serius ya menjaga kepentingan kita di sana gitu. Dan itu mudah-mudahan jadi pelajaran ke depan bahwa ada banyak negara yang harus kita piketi terus-menerus, dihuni atau diisi atau dipimpin oleh orang-orang yang memang punya
kapabilitas tidak hanya diplomasi tapi juga paham ekonomi, paham. Sementara sama Cina kita Bang Jauhari sampai sekarang kayaknya udah 6 tahun, masuk tahun ke-6 tuh. Itu menunjukkan bahwa kita menganggap Cina penting tuh. Nah, itu lama itu gitu juga kan. Dibaca oleh sebelah sana barangkali juga termasuk ingat nggak di awal-awal betapa rajinnya Pak Presiden kita itu pergi ke Cina sampai-sampai diingatkan oleh Ibu Menlu bahwa sudah sekian kali sementara Amerika belum kebagian waktu gitu. Jadi termasuk Presiden Prabowo juga begitu habis dilantik kan yang pertama kali dikunjungin kan Cina. ya meskipun beliau nunjukin gesture bahwa kepengen segera ketemu Trump segala macam. Jadi memang sekarang kita diuji apakah politik bebas aktif kita, apakah diplomasi kita yang disebut berlayar di antara dua pulau, dua karang itu akan bisa efektif. Dan saya ingin ulang sekali lagi bahwa di permukaan, di panggung, stage kita itu baik, tetapi di belakang panggung itu mesti diisi. Dan diisi orang-orang yang memang telaten berproses, menjaga jaringan, kemudian terus-menerus menjadi bagian dari yang mengisi substansi itu. Ya, 2 pertanyaan terakhir. Jadi pas Dilalah kalau orang Jawa bilang ini Tegal ya, ini ibu saya Jogja. Jadi kita Jawa, Dilalah. Dilalah. Kan itu tanggal 7 ya, tanggal 7 Juli ya, Surat Cinta dengan 2 tanda seru. Bisa buat judul novel nih ya, Surat Cinta dengan 2 tanda seru. From Trump with, ya kan? Itu pada hari-hari itu juga, Presiden Prabowo menghadiri BRICS Summit di Rio de Janeiro di Brazil. Lalu ada foto tuh, bareng termasuk perwakilan dari Iran, mungkin Menteri Luar Negeri atau apa ya, negara yang sedang menjadi sorotan dari Amerika dalam konteks perang Israel dengan Iran. Presiden Putin karena alasan dia diancam katanya kalau bisa ditangkap oleh International Court apa segala macam, ikut lewat virtual. Presiden Cina Xi Jinping mengutus PM-nya Li Keng yang sebelumnya juga sempat ke Jakarta ya. Apakah Bang Sudirman melihat bahwa pada last days Trump melihat Indonesia ya kan main-main sama yang lain main-main gitu ya. Sama yang lain ya, udah gitu resmi lagi jadi diumumkan resmi menjadi anggota ke-10. Saya harus membuat disclaimer, saya bukan pengamat politik luar negeri, tapi common sense saya sebagai orang yang pernah di pemerintahan, kemudian bergaul dengan teman-teman kalangan diplomatik. Menurut saya bisa dilihat 2 sisi. Mungkin saja akibat itu kemudian makin mengeras, tapi bisa jadi juga keputusan sudah diambil ini. Itu kan kayak, saya membayangkan kayak zaman dulu tuh bikin surat yang otomatis keluar dari printer gitu loh. Jadi sudah dikasih daftar, sekian persen terus dikeluarin, terus didemonstrasikan tanda tangan di depan media gitu. Jadi bisa jadi itu sudah jalan saja gitu. Tapi mungkin saja bahwa kehadiran di BRICS itu menjadi pendorong, meskipun menurut saya itu tadi dalam konteks diplomasi yang disebut bebas aktif itu status standing point yang menarik menurut saya, bahwa ya kita lagi punya urusan sama Amerika, tapi karena kita sudah memutuskan bergabung sama blok sana, ya datang gitu. Kita menjalin hubungan dengan semua, persis. Gitu ya. Jadi kalau saja kita itu punya kapasitas untuk mendukung substansinya, menurut saya dengan BRICS kita bicara apa, dengan Amerika kita bicara apa. Saya punya contoh menarik. Waktu saya jadi menteri, saya kembalikan Indonesia kembali menjadi anggota OPEC. Dengan pikiran sederhana sekali. Kita tiap hari mengimpor 800.000 barel. Ngimpornya dari mereka. Terus kenapa kita tidak bergaul sama mereka gitu? Nah, dengan menjadi anggota OPEC, maka kita bergaul sama produsen, sama seperti saya bilang di DPR. Kita ini belanja beras, ketemulah dengan para petani lah supaya dapat pasokan murah. Dan it works istilahnya, artinya ada dampaknya gitu. Tapi pada saat yang bersamaan, saya juga dorong Indonesia masuk ke dalam anggota kelompok energi renewable di bawah OECD kan, namanya International Energy Association gitu. Sebetulnya kita ini masih... Ini bukan IRENA itu ya? Bukan ya? Beda itu asosiasi resmi, itu membernya OECD countries gitu.
sebetulnya kita ini anak bawang, belum apa-apalah karena porsinya kecil sekali. Tapi yang terjadi adalah setelah kita mengikuti sidang berkali-kali, sampai pada kesimpulan begini, teman-teman di negara OPEC tuh mengatakan, kalau kita mau bergaul sama OECD, minta tolong Indonesia aja menjadi jembatan gitu. Kan dia jadi anggota, meskipun waktu itu anggota percobaan ya. Tapi di IAEA juga mengatakan begitu. Kita mesti berhubungan sama produsen fosil karena tidak mungkin jalan sendirian. Why don't we go through Indonesia yang masih merupakan bagian OPEC? Itu sebetulnya very tiny role gitu ya, peran yang sangat tipis sebenarnya. Tapi di dalam hubungan begitu, setiap kesempatan mesti dimanfaatkan. Nah, bayangkan kalau kita tadi tetap ada di dalam jalur kita sendiri, menjadi anggota blok kanan, blok kiri, blok depan, blok belakang, itu rasanya justru memperkuat posisi kita. Yang tentu saja tadi harus diimbangi antara narasi yang muncul di dalam panggung-panggungnya presiden sama persiapan-persiapan substansi di belakang layar gitu. Ya. Ini mungkin yang belum banyak diketahui, kebetulan IDN Times itu punya proposal lengkapnya ya. Jadi yang tadi kan kita ngomongin soal pembelian ya, perundingan, tapi sebetulnya di bagian pengantar ya, 1 soal tarif, kemudian 2 hambatan non tarif, 3 perdagangan dan teknologi digital ya, yang kita berjanji untuk menghapus tarif dan kewajiban deklarasi impor atas produk digital, tidak mengenakan bea atas transmisi elektronik, menjamin aliran data lintas batas. Ini semakin menunjukkan bahwa kita udah ngelosor. Tapi yang bagian dari poin 4 itu adalah keamanan ekonomi dan nasional, menyepakati kerjasama yang lebih erat dengan Amerika Serikat dalam ekonomi dan keamanan nasional melalui kebijakan maritim, dalam kurung kecuali percepatan ratifikasi perbatasan zona ekonomi eksklusif RI Vietnam, tutup kurung, dan pengendalian ekspor, peningkatan kerjasama militer, penggunaan teknologi komunikasi yang aman, dan penguatan pengawasan dan kontrol perbatasan khususnya Laut Cina Selatan. So dengan Indonesia beyond jual beli barang, tapi ada yang lebih strategik sebetulnya. Pertanyaan saya ke Bang Sudirman, bagaimana seharusnya Indonesia memposisikan bernegosiasi tanpa mengorbankan aspek kedaulatan Indonesia? Ini with all due respect gitu ya. Begitu kita hadir pertama kali dengan tawaran begitu generous atau kita sebut glosor tadi, maka memang secara relatif kita seperti kehilangan positioning, kehilangan bargaining position gitu. Jadi ya sekarang sudah terlanjur dibuka begitu, dan ini saya yang membuka ya, tapi nggak ada yang melarang saya juga. Ini bisa-bisanya kita dapat informasi ini kan. Ini hebatnya Kunjulibis. Jadi memang sulit kita sekarang ini untuk membuat satu argumen baru bahwa kita layak untuk mendapatkan treatment lebih baik. Jadi yang paling mungkin ya menurut saya antisipasi paling buruk akan seperti apa, dan dari situ kita bisa mencari solusi gimana mitigasi risiko-risiko yang akan muncul. Karena kembali pada di depan kan kita mengatakan Trump is Trump, dan dia sangat tidak predictable gitu ya. Menggunakan power sebagai miliknya, seolah-olah milik pribadi gitu, tanpa memperhatikan kesantunan diplomasi yang selama ini berlaku di dalam dunia diplomasi. Jadi kita simpati pada teman-teman, pada kawan-kawan yang sekarang ada di pemerintahan yang menjadi bagian dari proses negosiasi ini. Tapi kita mudah-mudahan mendoakan mudah-mudahan memperoleh hasil terbaik, dan rasanya sebetulnya ada banyak jalan untuk bisa menangani risiko dari umpamanya pun ternyata kita tidak mendapat treatment yang lebih baik dari 32%. Betul. Oke. Terakhir banget, apakah sosok calon duta besar kita, ya, Indroyono Susilo Sudarman, fit untuk situasi hubungan atau landscape Indonesia Amerika saat ini? Saya nggak etis komentar sahabat senior saya ini. Tapi Mas Indro itu pekerja tekun, orang idealis, seorang akademisi yang pasti akan ngulik dengan rajin, dan pernah di FAO kan? Pernah. Jadi
Jadi beliau punya pengalaman panjang. Amerika barangkali bagi beliau rumah kedua karena ketika ayahnya di sana kan putra-putrinya juga sekolah di sana. Saya sempat satu kampus dengan salah satu adiknya. Jadi kita berharap bahwa Mas Indro itu bisa menjadi apa ya, jembatan yang baik, dan he's very polite, he's very orang baik ya, orang baik lah, halus ya, orang humble gitu. Jadi mungkin akan bisa mengimbangi Trump. Jadi bukan yang betul. Jadi jangan gas ditaruh gas, sama tapi gas ya. Jadi mudah-mudahan bisa, dan kita berdoa mudah-mudahan Mas Indro sukses. Baik, terima kasih Bang Sudirman Said, very insightful tentang isu yang sedang hangat, yang kita masih, ini akan saya rasa isu ini akan terus hangat sampai minimal tanggal 1 Agustus ya? Kita ingin tahu karena Pak Erlangga Hartarto dari Brazil langsung terbang ke Washington DC untuk langsung memimpin negosiasi ya. Tentu kita akan berharap bahwa ada hasil yang lebih baik buat Indonesia. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan Real Talk with Unu Lubis, dan sampai jumpa di program berikutnya. Salam. Terima kasih.